الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادق البلوى يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من حبه ربي بالطيب الافعال يا من سريت ليلى وصاحب جبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyada sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizatil bahirah wad dalailil zahirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam al-makhsusi bi'a'lal maqam al-maq'adis sidqi indal malikil alam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du. Spirit Isra Mi'raj, hadiah Tuhan untuk kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sejenak akan mengadakan refleksi tentang satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kejadian yang spektakuler, kejadian yang monumental yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kejadian tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Kejadian apakah itu? Tentu adalah kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu karena ini adalah kejadian yang sangat besar, yang sangat agung, tentu banyaklah hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj ini. Oleh karenanya, maka dalam kesempatan kali ini adalah akan membahas tentang peristiwa sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupa pembedahan suci. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di dekat Hijr Ismail, beliau antara tidur atau tidak, dan ditemani oleh dua sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah, yang tak lain adalah paman beliau sendiri. Yang kedua adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang tak lain adalah sepupu beliau sendiri. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, sehingga membawa beliau ke dekat sumur Zam-Zam. Lalu Rasulullah diterlentangkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian dilakukanlah pembedahan. Dibelahlah dada Rasulullah mulai dari
paling atas dadanya atau di bawah leher beliau. Sehingga setelah dibedah kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, ambilkan aku 1 wadah Zam-Zam. Lalu malaikat Mikail memberikan Zam-Zam kepada malaikat Jibril. Kemudian dikeluarkanlah hati Rasulullah. Kemudian disucikan dengan air Zam-Zam dengan 3 kali basuhan. Setelah itu malaikat Jibril mengambil darah hitam yang ada pada hati Rasulullah, yang itu merupakan cikal bakal daripada tempat setan, yang walaupun Rasulullah telah suci, tetapi untuk membersihkan dan lebih bersih lagi, maka dibuanglah oleh malaikat Jibril darah hitam tersebut. Kemudian selanjutnya digantikan oleh malaikat Mikail dengan membasuh lagi 3 kali dengan air Zam-Zam dengan 3 kali basuhan. Setelah itu digantilah darah hitam tersebut dengan yang pertama adalah ilmu hikmah, yang kedua adalah keimanan. Setelah itu dituangkanlah dengan sepenuhnya, dengan full. Dituangi sifat-sifat. Yang pertama adalah hilman, ketabahan hati, tidak membalas walaupun mampu untuk membalas. Yang kedua adalah ilman, ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah yakinan, kemantapan hati. Yang keempat adalah islaman, ketundukan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ditutuplah dan selesailah pembedahan suci ini. Kemudian Rasulullah di antara 2 pundaknya disestempel dengan stempel Khatamun Nubuwah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyaklah hikmah yang dapat kita ambil dari pembedahan suci ini. Karena ini adalah pembedahan suci atas perintah zat yang suci untuk memperoleh perintah yang suci. Dapat diambil hikmah yang pertama dengan pembedahan ini. 1. Rasulullah mampu mengadakan perjalanan baik di bumi atau di langit, mampu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan yang akan terjadi pada beliau dan umatnya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menjadi mampu untuk melihat zat Allah secara mata telanjang. Dan ini hanya satu-satunya makhluk Allah yang mampu melihat zat Allah di dunia. Yang ketiga, ini adalah merupakan contoh perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, maka harus dipersiapkan segala sesuatunya. Untuk memperoleh sesuatu yang besar, maka harus ada persiapan besar. Dan tentu hikmah-hikmah di atas adalah memberi spirit, memberi inspirator kepada kita, memberi motivator kepada kita, agar kita selalu membersihkan hati kita. Tanpa hati yang bersih, maka hati kita tidak akan mudah untuk menerima sesuatu yang mulia. Hati kita tidak akan mudah untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Hati kita tidak akan mudah untuk
mendapatkan ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan spirit Isra Mi'raj ini kita dapat melaksanakan dan menjaga sesuai dengan kemampuan kita, yakni selalu dan selalu membersihkan hati kita, sehingga hati kita siap untuk menerima aliran-aliran rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imdad biqadril isti'dad, pertolongan Allah sesuai dengan kadar kesiapan kita. Akhirnya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.